yang berbasis pembelajaran yang berbasis tim gitu. Jadi bagaimana kita, ini saya ambil contohnya di isu Kesmas ya, karena bisa saja pembelajaran timnya bisa di kampus, pembelajaran tim di masyarakat, pembelajaran di organisasi. Jadi saya ambilnya di tempat organisasi yang berbasis Kesmas. Kemudian nanti kita diskusi tentang contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya berdasarkan hasil riset yang sudah saya lakukan. Jadi pas untuk di-share. Baik, nah ini klise, public health, Kesmas. Mungkin semester 1 atau semester 2 ya, pengantar ilmu kesehatan masyarakat, ini teman-teman pasti sudah jago mendefinisikan kesehatan masyarakat itu apa. Ya, aku mau flashback dulu nih, ini cuma ada kata-kata kuncinya aja. Fadli Nur Ramadan, Siu. Ayo buka mikrofonnya. Iya Pak. Oke. Apa itu Kesmas, Dek? Yang sudah mempelajari? Nggak tahu, lewat, lama. Si siapa lagi nih? Putri Melani Siahaan. Apa Ya, menurutmu Pak. public health? Kesmas itu apa? Kalau kesehatan masyarakat tuh seni, ilmu dan seni mencegah penyakit, Pak. Untuk memperpanjang hidup dan meningkatkan kualitas hidup melalui upaya preventif dan promotif. Itu kata siapa? Itu pas itu di pelajaran, Pak. Kata siapa? Masa kata pelajaran? Kata siapa? Nggak tahu, lewat. Habis itu siapa lagi nih? Andre William Simanjuntak. Iya bang. Boleh diulangi lagi bang. Soalnya kami dari tadi patah-patah terus dari tadi itu sinyal. Oke, lewat. Malas aku ulangi. Habis itu si Haza Hanifa. Iya Pak. Ya, dengan kata yang kalimat sederhana aja. Tadi temanmu itu kontekstual ya, dia terlalu teoritis. Kesmas itu apa sebenarnya? Kalau menurut Haza Pak, Kesmas itu lebih ke benar yang dibilang dari teman tadi bahwa Kesmas itu adalah seni untuk mencegah suatu penyakit Pak. Ya, betul. Nah, kenapa kita terjebak di dalam definisi yang sudah mendarah daging ya. Jadi kalau kita sudah paham tentang Kesmas, kemanapun definisi Kesmas itu sudah mendarah daging ya. Pencegahan melalui upaya promotif, preventif ya, dan dilakukan bukan dengan saklek, tetapi dengan seni, ada seninya gitu. Contoh, kita minta orang nggak boleh merokok di tempat umum gitu loh. Seninya kita nggak boleh langsung melarang orang yang merokok tersebut untuk stop, tetapi seninya adalah silahkan Anda boleh merokok, itu adalah hak asasi manusia Anda sebagai manusia, tetapi silahkan di tempat yang sudah disediakan. Nah, itu salah satu bentuk implementasi definisi public health atau Kesmas. Nah, yang paling penting lagi adalah ada society efforts. Kita sebagai organisasi yang berbasis Kesmas tidak semena-mena mengatur masyarakat ataupun perilaku masyarakat yang atau berbasis public health, tetapi lebih ke bagaimana kita memberdayakan masyarakat supaya berdaya untuk hidup sehat. Sehingga dalam hal ini efforts-nya atau usaha dari masyarakatnya sendiri yang harus kita dampingi atau fasilitasi. Nah, kembali ke contoh tadi yang kita berikan nasihat untuk tidak merokok di tempat umum. Abang boleh merokok, silahkan merokok, itu hak asasi Anda, silahkan Anda di tempat yang sudah disediakan. Biasanya di tempat-tempat umum disediakan tempat merokok. Nah, bagaimana kita mengkontrol efforts-nya untuk tetap merokok, tapi di tempat yang disediakan. Nah, pemikiran seperti ini yang merupakan salah satu tantangan kita public health, sehingga butuh time consuming, kemudian efforts yang tinggi supaya meyakinkan masyarakat supaya tetap bisa punya usaha untuk
ya tadi disebutin definisi yang pertama, memperpanjang hidup, kemudian meningkatkan derajat kesehatan, sehingga dibutuhkan usaha-usaha yang lebih dari masyarakat itu sendiri. Ya, itu paradigma yang lama. Nah, paradigma yang baru tentang public health. Coba, tadi secara tradisional udah dijelasin ya, bahwa public health itu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan umur hidupnya, kualitas hidupnya melalui berbagai program pencegahan diupayakan program pencegahan upaya-upaya promotif dan preventif gitu. Kalau paradigma yang baru gimana? Sitram, ya. Menurut kamu, kalau paradigma baru dari public health itu yang tergambar di dalam slide, apa yang bisa kamu ambil, definisikan? Ayo. Jadi masih paham tentang ini ya, definisi yang awal ya, yang bertahun-tahun udah mendarah daging. Abi Haryanto Abi atau Abi Haryanto nih? Iya, Pak. Ya, pendapatmu tentang paradigma public health yang baru? Kalau pendapat saya sih, new apa yang public health itu kita tuh nggak berpaku pada yang lama gitu, Pak. Misal kita bisa pakai kayak media sosial, kita manfaatkan untuk mempromosikan kesehatan lebih gitu, Pak. Ya, bagus, good point. Jadi ada unsur yang lain yang bisa menunjang apa yang tadi namanya itu dimensi lain yang bisa menunjang pendekatan menyeluruh atau integrative approach terhadap upaya masyarakat supaya bisa berdaya hidup sehat. Boleh. Satu lagi pendapatnya. Mati ini ya, mati video semua ya. Vika Putri Oktalia. Lagi sakit ya? Halo? Oke, jaringan putus. Siapa lagi nih? Jonathan, tadi ya, bagus nggak ininya, sinyalnya sekarang? Putus-putus, Pak. Putus-putus. Fatur Rahman, coba. Baik Pak, menurut saya public health yang sekarang itu lebih, kalau yang pertama kan community participation, jadi kayak adanya pengembangan atau pemberdayaan masyarakat gitu Pak. Terus ada integrative, terus ada pengembangan pelayanan kesehatan yang lintas sektor gitu. Gitu Pak, makasih. Ya, betul. Jadi makin kesininya makin luas tuh cakupannya, bukan hanya berbasis kesehatan masyarakat saja, tetapi bisa lebih menyeluruh, gitu, melibatkan lintas sektor dalam menjalankan sebuah program yang berbasis Kesmas. Nah, kita lihat di slide ya, integrative approach. Apa ini maksudnya integrative approach? Komprehensif, menyeluruh, terintegrasi. Jadi semua pendekatan-pendekatan yang tadi disebutkan, mau lewat sosial media, mau lewat lintas sektor, mau lewat pemberdayaan masyarakat, anak-anak muda, kemudian pemberdayaan lansia, segala macam, itu namanya terintegrasi. Jadi kita tidak hanya menjalankan sebuah program yang berbasis Kesmas itu hanya melulu mengikuti program yang ada, gitu, tetapi lebih disesuaikan dengan kebutuhan, gitu. Maksudnya gini, kalau ada program dari pemerintah nih tentang kesehatan reproduksi remaja, gitu, coba kalau dibawa ke Aceh, nggak mungkin serta-merta langsung terjalankan itu program kan, kalau tidak kita pertimbangkan culture setempat, bagaimana masyarakatnya bisa merespon terhadap program tersebut. Nah, itu maksudnya. Jadi harus terintegrasi. Nah, pemimpin harus bisa sampai ke sana ininya, pemikirannya. Nah, tujuan integrasi approach ini untuk protecting dan promoting
status kesehatan ataupun program yang berbasis kesehatan masyarakat dengan dimensi-dimensi yang sudah tersedia. Basisnya apa? Bisa sosial media, bisa scientific base, ataupun ada berbagai riset yang bisa mendukung program tersebut. Kenapa rupanya, tadi saya balik contoh yang pertama, kenapa merokok nggak boleh ngelibatin orang lain gitu. Ya iyalah, rokok pasif itu menurut evidence lebih berbahaya kan? Rokok pasif itu lebih berbahaya dampaknya dibandingkan dengan perokok yang memang aktif gitu. Karena dia akan terbawa dalam pengaruh rokok gitu. Jadi dampaknya lebih berat daripada perokok yang aktif. Kemudian political wills gitu. Jadi apapun yang kita sodorkan ke masyarakat tanpa didukung dengan konsep ataupun dukungan dari politik, itu akan sia-sia saja. Ya percuma aja kalau sebuah program tidak didukung oleh ya simpel saja kita berbicara tentang perangkat desanya, kemudian ibu-ibu PKK-nya, kemudian anak-anak sekolahnya, ya nggak bakalan jalan itu program ya. Tujuan akhirnya adalah community participation. Yang tadi kalau yang paradigma lama itu society efforts atau upaya dari masyarakatnya untuk bisa berdaya. Nah, selain dia berdaya, dia juga berpartisipasi dan juga dia bisa menyebarkan kesadaran berbasis public health tadi kepada lingkungan sekitarnya, at least kepada keluarganya. Oke, kemudian kita berbicara tentang leadership. Setelah kita tahu shifting definisi dari kesehatan masyarakat tadi, bahwa benar kepemimpinan dan juga tim itu juga berkontribusi terhadap keberlangsungan sebuah program ya yang dikeluarkan ataupun yang diinisiasi oleh sebuah organisasi. Karena kita berbicara di sini konteks pembelajarannya konteks pembelajaran yang berbasis public health. Karena kalau konteks pembelajaran di level pembelajaran pembelajaran yang afektif kognitif itu mungkin beda lagi konteksnya. Kita sekarang belajar dalam tatanan sebuah organisasi yang berbasis kesehatan masyarakat. Kepemimpinan penting ya. Dan kepemimpinan itu sebenarnya sebuah karakter yang sudah melekat pada sebuah individu. Nah, bisa diasah nggak kepemimpinan itu? Kompetensi kepemimpinan bisa. Sepanjang individu tersebut memang willing to learn, mau untuk belajar. Karena kepemimpinan itu nggak instan ya, dia sudah punya pengalaman-pengalaman, bagaimana dia bisa menghandle konflik tadi ya, bagaimana dia bisa mengayomi seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut untuk sama-sama berkolaborasi, sehingga skill yang dia miliki nanti dia bisa tuangkan kepada rekan kerja yang lain, sehingga terbentuklah koalisi yang baik, kemudian proses diseminasi ataupun penyebarluasan program kepada masyarakat juga berjalan dengan baik, kemudian diakhiri nanti dengan kemampuan mengevaluasi program dengan baik. Nah, itu sangat dibutuhkan kepemimpinan. Nah, saya juga sangat tertarik dengan isu kepemimpinan dan team learning dalam merespon isu internasional, ya, Sustainable Development Goals, yang hubungan eratnya dengan isu kesehatan, ya. Isu SDGs target keberapa coba yang ada public health-nya? Yunita Dias-Tanti. Yang keberapa? Ya, yang keberapa? Good health and well-being itu. Tujuan SDGs. Nggak tahu, lewat. Cindy? Cynthia? Tujuan yang keberapa dalam SDGs? Nggak tahu. Nani? Haryani Sitinja? Tujuan yang keberapa SDGs itu? Yang ada komponen public health. Nggak tahu. Oke. Baik, jadi tujuan yang ketiga ya. Jadi good
health and well-being. Kalau kita balik ke isu MDGs beberapa tahun yang kebelakang yang gagal dicapai tahun 2015 yang lalu, public health menjadi dominansi ya terhadap tujuan pembangunan milenium yang berkelanjutan. Nah, di skema yang baru ini, good health and well-being masih tetap menjadi target, tetapi lebih dikurangi porsinya karena akan masuk ke dalam komponen-komponen yang lain. Nah, di sini menjadi perhatian kita sebagai public health expert, bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan gitu loh, khususnya untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Satu, dibutuhkan leadership yang baik. Ya, kemudian bagaimana seorang leader bisa menghandle timnya sehingga tujuan tersebut bisa tercapai dengan at least bisa tercapai dengan baik. Gitu. Walaupun saya yakin target pembangunan yang berkelanjutan itu tidak akan tercapai dalam 8 tahun yang akan datang ya. Nah, tadi yang saya bilang konsep team learning itu ada 3 ya. Tahapan perencanaan, kemudian tahapan tahapan pelaksanaan dan juga tahapan evaluasi. Nah, dalam proses pengimplementasian program kesehatan masyarakat, setidaknya seorang leader itu harus punya berbagai kompetensi ya, bagaimana dia meng-create, how to create ya, how to plan. How to plan, how to decide, how to act, and how to create. Jadi, seorang pemimpin harus bisa menginisiasi, bagaimana dia bisa memberikan analisanya, critical thinking-nya, kemudian dia bisa memfasilitasi staff-nya ataupun timnya untuk membuat sebuah kebijakan yang tepat guna, kemudian bisa mengajak timnya untuk merefleksi sebuah program yang sudah dilakukan. Gitu. Refleksi itu penting. Jadi tidak hanya kita harus jalan dengan proses tersebut, tetapi pada at the end of the program itu harus ada refleksi diri. Gitu. Nah, di dalam pembelajaran tim, ya, kita ambil contoh dalam puskesmas. Jadi pemimpin puskesmas harus mampu untuk memfasilitasi timnya untuk merespon program di puskesmas dengan cara berdiskusi, sharing, merefleksikan diri terhadap berbagai proses perencanaan, proses maupun outcomes ataupun hasil dari program tersebut selama program tersebut dijalankan. Sebagai contoh, seorang kepala puskesmas harus mampu, COVID sekarang gimana ininya cakupan vaksinasinya? Kenapa cakupannya rendah? Kenapa masyarakat nggak mau divaksin? Ya, kenapa sekarang orang COVID bergejala, kemudian dia enggan untuk meliput ataupun melaporkan kepada yang berkepentingan. Nah, itu kompetensi seorang leader dalam memberdayakan tim members-nya dalam proses kegiatan yang berbasis public health. Gitu. Nah, jadi saya tekankan tadi, jadi tim learning tidak hanya pada prosesnya saja, tetapi mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan refleksi juga peran dari tim sangat besar, ya. Nah, slide selanjutnya adalah tentang global health issue yang sedang kita hadapi, ya. Health equity. Kemudian equity ini pemerataan ya. Jadi pemerataan pelayanan kesehatan, pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan segala macam. Mental health and well-being. Penting ya. COVID sekarang juga punya dampak yang berkorelasi positif dengan mental health and well-being. Orang nggak ke kampus, nggak bisa berinteraksi. Kemudian ruang geraknya dibatasi, sehingga berdampak terhadap mental health and well-being-nya. Digital transformation dan healthcare delivery model convergence. Melalui sosial media, melalui telemedicine, sekarang orang lebih shifted kepada hal-hal tersebut dibandingkan orang harus melakukannya secara konvensional. Ya.
Kemudian ada medical science, public health reimagine. Nah, ini penting. Jadi tadi makanya definisi public health itu sudah di-shifted, ya, sudah dialihkan menjadi untuk menjawab tantangan kekinian gitu loh. Jadi definisi yang zaman bahola, zaman apa namanya, konferensi Alma itu sudah bisa disesuaikan dengan kondisi dunia saat ini. Gitu. Nah, salah satu konsep lagi, perang antara Rusia dan Ukraine sekarang. Apa dampaknya terhadap public health? Ya, tapi ada positifnya juga. Satu mungkin apa namanya? Coba deh aku tanya dulu deh, positifnya apa dampak dari perang tersebut? Baca berita nggak sih? Kita jangan berbicara tentang negatifnya aja nih. Oh, perang banyak korbannya. Positifnya apa dampaknya? Rosana Herdianti? Iya, Pak. Apa dampak positifnya menurut kamu? Mungkin lebih ke apa ya, lebih menguatkan team learning tadi, Pak. Team learning. Kenapa dengan perang team learning? Kayak lebih menguatkan tentang apa ya, jalan tim mereka yang harus kompak selalu gitu, Pak. Lewat. Siapa lagi ya? Aku pun nggak ngerti apa yang dicakapkan tadi. Siapa lagi nih ya? Banyak kayak ngidupin ini. Mutiara Asri, ayo Bu. Apa dampak positifnya perang Ukraine dengan Rusia? Pemusnah massal. Iya, jadi perang tersebut bukan hanya bawa korban segala macam, tetapi ada unsur lain yang dunia tahu berkat perang tersebut, gitu ya. Artinya masyarakat melek terhadap kondisi situasi perang. Jadi awareness-nya muncul, awareness to share, awareness to pay attention. Sekarang banyak yang, ngumpulin sumbangan untuk pengungsi Ukraine, kemudian pay attention dengan adanya senjata pemusnah massal nantinya harus kita waspada ini segala senjata biologis selain COVID nih, gitu. Artinya awareness-nya muncul. Nah, itu salah satu komponen yang bagaimana kita bisa mereimagine brand ataupun sebuah status yang sudah ada. Nah, makanya sekarang public health itu menjadi salah satu trendsetter di dunia. Makanya dia masuk ke dalam skema SDGs, gitu ya. Baik, kita ambil salah satu contoh ya, health equity. Nah, saya tampilkan gambar penelitian saya nih. Beberapa bulan yang lalu saya berkunjung ke Jambi, kemudian saya datang ke Puskesmas Pematang Kandis di Merangin dengan Bu Babai waktu itu. Kemudian saya ke Puskesmas Sungai Bungkal di Sungai Penuh. Nah, ada dua gambar nih. Apa yang bisa diceritakan dari dua gambar ini? Nggak ada yang berinisiasi nunjuk tangan? Mau aku tunjuk lagi nih? Izin, Pak. Bentar ya. Ada? Ada. Oke, silakan. Mana nih orangnya? Saya, Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pawartiniasi dari kelas 4D. Kalau dilihat dari gambar tersebut itu, nampak dari Puskesmas Pematang Kandis itu, pusat pelayanannya itu lebih baik dibandingkan Puskesmas Sungai Bangkal, karena di depannya aja gitu, Pak, dari tempatnya itu lebih bagusan yang Puskesmas Pematang Kandis dibandingkan Puskesmas Sungai Bangkal. Gitu, Pak. Oke, bisa diterima. Jadi image bisa ini ya, kita lihat foto, bisa kita simpulkan, oh yang satu fotonya rame banget nih kayaknya. Lebih baik pelayanannya karena agak banyak perintilannya ya dibandingkan dengan yang di Sungai Bungkal ini, karena agak lebih sepi gitu.
Pendapat lain? Ada? Bapak izin menjawab. Ya. Seperti yang tadi dikatakan Asli, sebenarnya tentang pelayanan itu nggak bisa kita lihat dari luarannya gitu, dari covernya nggak bisa. Mungkin bisa lihat di sini kan ada banyak kayak baliho gitu kan. Berarti di sini menunjukkan di Puskesmas Pematang Kandis lebih banyak programnya daripada yang di Puskesmas Sungai Penuh gitu. Iya. Jadi kalau di Puskesmas, seluruh dimanapun Puskesmasnya berada, programnya sama, gitu ya. Tergantung dengan jenis Puskesmasnya, dan juga tergantung dengan cakupan wilayahnya, dan juga jenis Puskesmas berdasarkan fungsinya. Tetapi sama, isu yang berkembang adalah kedua puskesmas yang di pusat kota ataupun di pusat keramaian, maupun puskesmas yang berada di sepi pemukiman, health equity tetap menjadi prioritas. Kesenjangan atau ketidakmerataan pelayanan kesehatan masih menjadi concern. Siapa bilang puskesmas di kota orang mau ke puskesmas? Ya enggak? Nah, di sini bisa kita ceritakan bagaimana peran seorang leader dan juga pembelajaran tim terhadap program yang sudah dilakukan, yang sedang direncanakan, dilakukan, dan dievaluasi di Puskesmas untuk merespon permasalahan ini. Bagaimana health equity itu masih menjadi sebuah concern gitu ya terhadap fenomena yang ada di Puskesmas. Gitu. Baik, sebelum saya buka sesi diskusi ya, jadi sekali lagi leadership sangat penting dalam mensupport team learning. Kalau nggak ada leadership yang baik, mustahil team learning ataupun pembelajaran tim dalam sebuah organisasi ataupun dalam proses pembelajaran yang biasa kayak di kampus itu percuma aja akan bisa berjalan dengan baik. Leadership itu jangan diasumsikan sebagai seorang pemimpin ya, tapi kita pun sendiri sebagai leader buat diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi seorang leader, mengatur, memanage waktu untuk belajar, baik dalam individu, kelompok, maupun dalam sebuah tim kecil yang skalanya lebih besar, misalnya dalam organisasi. Kemudian, kompetensi-kompetensi, itu juga harus dimiliki oleh public health experts maupun oleh seorang individu dalam upaya untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan oleh sebuah organisasi. Jadi dia harus bisa mengadaptasi berbagai kompetensi yang ada. Contohnya, kompetensi yang paling menonjol itu adalah kompetensi leadership, willing to work in a group. Sometimes kita juga harus bisa kerja secara individu, tetapi lebih dominan kalau kita bekerja dalam organisasi itu team learning, ya, team based learning dan team based yang berbasis tim dalam menjalankan sebuah program yang berbasis kesehatan masyarakat. Ya, baik, sampai di sini slide perkuliahannya. Mungkin untuk 10 menit ke depan, 15 menit ke depan bisa kita diskusi ya. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, nggak usah pakai izin, langsung aja. Perkenalkan, nama saya Nangsari Ginting. Yang saya ingin tanyakan seperti ini, Pak. Karena kita dalam bidang kesehatan, pasti kita ada mempunyai partner lain, Pak, seperti dokter, perawat, dan lain-lain. Dan topik hari itu kan membahas tentang kepemimpinan, Pak. Mungkin dalam ruang lingkup Kesmas, kita saling mengerti bagaimana cara kerja sistem kepemimpinan dalam kesehatan masyarakat. Tapi ketika kita masuk dalam organisasi, tentu kita harus beradaptasi dengan bidang lainnya gitu, Pak. Terus jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana sistem Kesmas itu dapat bekerja di organisasi besar, terutama dalam bidang luar kesehatan yang kita notabene-nya harus memakai politik juga, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi untuk lebih jelasnya aku pakai skopnya Puskesmas ya, karena aku lebih senang kalau ngomongin tentang Puskesmas gitu. Karena di Puskesmas tersebut itu merepresentasikan organisasi yang basisnya memang public health. Di situ ada sumber daya manusianya, di situ ada program,
Di situ ada aspek ataupun kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki baik seorang pemimpin maupun seorang team member, ya. Dan juga harus ada upaya-upaya untuk menjalankan program yang sudah direncanakan dan kompetensi untuk bagaimana program tersebut bisa dievaluasi. Nah, satu, ya, tadi ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia di puskesmas pun beragam, ya, tidak hanya SKM, tentu harus ada sumber daya medis lainnya. Perawat, dokter gigi, disupport oleh analis laboratorium, ya, kemudian apoteker atau bagian farmasi, bidan, jangan lupa. Kemudian ada sanitarian, ada nutrisionis, ya, nutrisionis ataupun ahli gizi, apalagi banyak, ya. Atau sekarang kecenderungannya lebih beraneka ragam pada puskesmas. Nah, bagaimana kita bisa seorang leader, ya, bisa mempelajari setiap karakter tim membernya sehingga dia bisa bekerja sama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kita ambil contoh seorang bidan. Nah, fungsi bidan kalau di puskesmas itu kinerja bidan itu paling banyak, ya, karena dari proses perencanaan kehamilan, proses kehamilan, kemudian proses persalinan, kemudian proses membesarkan anak, imunisasi, itu semuanya ada di Poli KIA gitu. Lebih banyak kinerjanya. Nah, seorang pemimpin harus mampu untuk memfasilitasi bagaimana teman-teman bidan ini bisa bekerja dalam tim, bisa belajar dalam tim, dan bisa mengapresiasi tim dalam mencapai sebuah tujuannya, gitu. Jadi nggak bisa seorang pemimpin dewe pergi ke masyarakat, bidannya nggak disertakan, tidak bisa, atau kebalikannya, bidannya begawe dewe, tapi nggak di-report kepada leadernya. Nah, itu it doesn't make sense. Ada simbiosis mutualisme, ya. Tentang politik, governance itu penting karena power is everything. Kalau nggak punya power, kita nggak bisa menjalankan program. Jadi harus didukung. Kalau dalam sistem puskesmas, ada anggarannya, ya, sistem penganggaran. Anggaran tersebut kan harus diperjuangkan oleh dinas kesehatan, oleh kepala puskesmasnya, di legislatif, di Bapak dan Ibu yang terhormat di DPR sana, sehingga kita bisa dapat budget untuk menjalankan program. Kemudian political will. Jadi siapapun pemimpin yang ada di daerah, dia harus punya concern terhadap pelayanan publik. Nah, jadi walaupun pimpinan puskesmas adalah jabatan politik dalam sebuah organisasi di daerah, kalau saya pribadi pemikirannya sederhana saja, karena dia adalah organisasi yang berbasis pelayanan masyarakat untuk umum, ya masa diganti-ganti kapusnya? Besok mulai dari nol lagi. Besok dari nol lagi. Siapa bupati wali kotanya? Diganti, digeser. Ya enggak? Karena dia bukan tim sukses. Sehingga mulai dari awal lagi, konsep pembelajaran tim yang sudah dipersiapkan sejak awal oleh pemimpin yang awal, tim yang awal, kemudian ada mutasi, ada penyegaran, kembali lagi ke sebelumnya. Jadi sehingga programnya itu nggak berubah posisinya. Mau naik lagi, ganti. Mau naik lagi, ganti. Jadi governance penting, tetapi dipergunakan sesuai dengan konteksnya. Begitu. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Haza? Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin perkenalkan sebelumnya nama saya Hanifah dari kelas 4D Pak. Nah, jadi kan dari tadi kita membahas tentang seorang pemimpin Pak. Tapi mungkin teman-teman juga kalau misalnya dari tadi kita nggak bahas nih Pak, bagaimana cara memunculkan sifat kepemimpinan itu sendiri Pak. Nah, sedangkan di setiap individu masing-masing pasti mempunyai sifat kepemimpinan. Tapi tidak semua individu itu mengerti bagaimana memunculkan sifat kepemimpinan itu, Pak. Jadi pertanyaan Haza, bagaimana sih cara kita biar bisa memunculkan sifat kepemimpinan itu dari dalam diri kita, Pak? Terima kasih. Oke, good. So, jadi setiap individu itu punya sifat kepemimpinan sejak lahir. Ya, itu adalah
karakter yang bawaan sebenarnya. Jadi setiap kita punya sifat kepemimpinan, tetapi tidak semua individu bisa menjadi pemimpin. Ya enggak? Kalau jadi pemimpin galau, kayak mana tuh ya enggak? Misal nih ada 164 calon SKM, semuanya jadi pemimpin di puskesmas. Puskesmasnya ada 15 biji, kayak mana tuh? Ya kan, walaupun setiap individu punya secara apa namanya alamiah atau natural karakteristik leadership-nya itu punya, tetapi tidak semua individu bisa menjadi leader. Nah, pertanyaan tadi bagaimana kita bisa mengembangkan ke sifat kepemimpinan ya? Kalau sifat natural tadi sudah punya, kemudian diasah ya lebih lanjut dan dihadapkan dengan berbagai tantangan, saya rasa sifat kepemimpinannya sudah siap pakai. Jadi, dengan kata lain begini, seorang leader itu dia harus mampu dan mengerti siapa yang akan di-lead-nya atau siapa yang akan dipimpinnya, karena dia tidak bisa bekerja sendiri. Ini dalam konteks organisasi ya, bukan konteks individu. Walaupun kita sendiri pemimpin buat diri kita sendiri ya, ataupun buat keluarga kita sendiri, tapi ini konteksnya organisasi. Bagaimana seorang pemimpin memahami dulu karakter dari timnya, gitu. Dengan cara apa memahaminya? Dengan cara proses memberdayakan tim, proses pembelajaran tim, proses yang berorientasi kepada tim. Karena tujuan tidak bisa dicapai oleh seorang pemimpin saja. Nah, merespon pertanyaan tadi, pemimpin ataupun individu tersebut harus sering terpapar dengan dengan berbagai macam tantangan, gitu, sehingga sifat leadership-nya yang sudah ada itu tetap akan termaintain dengan baik. Nah, kemudian kalau sudah jadi pemimpin, sifat kepemimpinannya pun akan muncul kembali ya, dengan tadi diasah. Jadi aku agak kurang setuju ya kalau misalkan nanti ada proses latihan kepemimpinan. Oke, aku siap jadi pemimpin. Dapat apa? 1 minggu pelatihan kepemimpinan. Kemudian setelah 1 minggu siap jadi pemimpin. No way. Ya, jadi semakin banyak dia terpapar dengan permasalahan ya, pokoknya dengan seluk-beluk yang ada di lingkungannya dalam konteks organisasi, sifat kepemimpinannya akan termaintain dengan baik. Kayak Bu Babay nih, udah 5 tahun jadi kaprodi dengan berbagai tantangan segala macam ya, sifat kepemimpinannya akan termaintain gitu loh, walaupun beliau tidak di posisi leader lagi gitu, akan tetap ada jiwa kepemimpinannya. Karena tadi sama-sama tim untuk belajar, sama-sama tim untuk berproses demi mencapai tujuan organisasi. Ya kan Bu Babay? Jiwa-jiwa suka ngatur ya Pak? Itu tipe kepemimpinan yang udah zaman bahola ya Bu ya. Tidak kolaboratif lagi gitu. Satu lagi mungkin yuk. Udah mau tidur kan, udah malam. Udah ngantuk. Enak banget kuliah 1 jam ya Bu. Siapa yang mau bertanya lagi? Izin bertanya Pak, jadi sebelumnya perkenalkan saya Yulia Indi Permata dari kelas 4D. Pertanyaan saya ini mengenai kepemimpinan tadi, kan mungkin ada beberapa pengalaman seorang pemimpin yang sebelumnya mereka ini memimpin sesuatu, mungkin organisasi, tapi setelah dia lama di organisasi dan dia merasa ternyata apa yang dia pimpin ini tidak berjalan dengan baik, berikutnya dia merasa gagal dan trauma untuk memimpin. Jadi pertanyaan saya bagaimana how to stable the spirit of leadership itu Pak. Jadi bagaimana supaya cara kita tetap stabil dalam menjalankan sebuah kepemimpinan. Terima kasih. Oke, kita tanya contoh yang langsung aja ya. Bu Babay kapok nggak jadi pemimpin? Enggak lah. Oh enggak ya. Jadi, oke, siapa lagi ketua kelasnya? Ketua kelas kamu siapa? Nanti katanya nggak ikhlas pula. Oh iya. Betul. Kelas D siapa ketua kelasnya? Kelas D, ini ketua kelasnya Yulia siapa? Deski, Pak. Mana dia? Manusianya. Halo?
Nggak muncul, nggak, nampak ini berarti nggak kuliah dia Bu Babai, ketua kelasnya. Halo? Oke, jadi prinsipnya begini ya. Jadi memaintain leadership itu susah sebenarnya ya, karena setiap individu itu kayak roller coaster ya. Jadi ada satu waktu jiwa kepemimpinannya itu tinggi banget. Ada masa-masanya dia lagi down. Kemudian sama, dia pengen banget proses pembelajaran dalam organisasi bersama tim. Ada kalanya dia pengen menyendiri begitu. Jadi ada roller coaster trends ya dalam proses pengembangan sifat kepemimpinan begitu. Nah, yang menjadi kunci utamanya adalah how can you maintain sifat kepemimpinan itu dengan cara yang tidak yang out of the box gitu. Tidak harus melihat orang bagaimana dia berusaha untuk menjadi seorang pemimpin, bagaimana dia bisa memaintain diri dia menjadi seorang pemimpin, tapi look at yourself. Gitu loh, Yulia. Kalau misalkan Bu Babai, misalkan dia memaintain jiwa kepemimpinannya dengan collaborative leadership, artinya kalau saya berkaca sebagai mantan bawahannya dulu, bagaimana beliau bisa melibatkan peers ataupun teman sebayanya, baik itu dosen maupun mahasiswa ataupun staf kependidikan dalam mencapai tujuan gitu loh. Itu dengan caranya dia. Nah, kalau aku mungkin ditanya, mungkin kalau jadi leader, aku mungkin nggak bisa meniru gaya kepemimpinan kolaboratif tadi. Gitu. Mungkin aku lebih ke yang lain, begitu mungkin ya, sebagai contoh begitu. Jadi back to yourself, Yulia. Jadi how you can maintain. Jadi setiap orang yang punya kualitas pemimpin yang baik, tetapi permasalahannya adalah bagaimana dia bisa memaintain sifat kepemimpinannya itu, at least buat organisasi yang dia pimpin gitu. Begini loh, seorang pemimpin dia harus mampu memfasilitasi tim members-nya, ya, timnya untuk sama-sama bekerja, gitu ya, untuk sama-sama berproses dan juga belajar demi mencapai tujuan organisasi, begitu. Pemimpin yang baik dia nggak berada di depan dong, tapi dia bersama-sama timnya bersama-sama untuk bergerak ke depan. Ya, kalau pemimpinnya di depan, kemudian timnya di belakang, ya timnya sebagai supporter dong, ya kan? Bukan sebagai aktor utama dalam organisasi tersebut. Padahal dalam sebuah organisasi, tim itulah sebagai unsur utamanya, karena dia yang menjalankan, dia menggerakkan, dia yang punya tanggung jawab terhadap pemimpin sebagai fasilitator. Dia sebagai kaki tangan ataupun penghubung antara satu tim yang dia pimpin dengan tim lainnya yang ada di luar organisasi tersebut. Itu, ya. Mau jadi pemimpin apa, Yulia? Mungkin kedepannya saya mau jadi salah satu pemimpin di fasilitas pelayanan kesehatan, Pak. Ya, good. Jadi sebagai sharing ya, bulan apa Bu Babai kita? Bulan Oktober yang lalu, tahun lalu kita berkunjung ke Merangin, salah satu puskesmas yang agak jauh dari pusat kota Bangko ya. Nah di situ pemimpinnya dia dibilang berpengetahuan yang baik, pendidikannya tinggi, enggak juga, tetapi dia orientasinya adalah lokalnya, dia mampu tahu kondisi masyarakatnya, karena dia orang sana, gitu loh. Ibu-ibu itu loh Bu Babai, ibu-ibu yang di puskesmas, Sungai Manau ya, gitu. Ibu itu SKM, ya, dia SKM. Kemudian dia berjuang bagaimana masyarakatnya itu mau memanfaatkan puskesmasnya sebagai penyedia pelayanan kesehatan. Dia nggak bisa meniru pimpinan puskesmas di kota besar ya, di Pematang Kandis tadi, yang misalnya masyarakatnya lebih luas. Dia berorientasi kepada bagaimana karakter masyarakat yang ada di wilayahnya, dan dia punya mekanisme, teknik, dan gaya kepemimpinannya sendiri. Begitu. Jadi susah kita untuk
membandingkannya, walaupun konsepnya sama, tapi pada saat mengimplementasinya akan berbeda-beda, gitu ya. Karena proses pembelajaran yang dia dapat pun juga berbeda-beda, gitu ya. Well, masih ada 4 menit lagi. Satu lagi kali ya, biar kita close. Bu Bobai lagi di mana ini? Lagi di spa ya, Bu? Ya, Di rumah, Reza? Pak. Oh, di rumah. Rumah baru ya? Kau nggak pernah lihat? Biasanya pakai background. Oke, satu lagi yuk sebelum kita close pertemuannya. Izin bertanya, Pak. Iya, kenapa harus pakai izin ya, Bu? Saya agak risih kalau izin itu kayak apa gitu ya. Ngomong aja langsung, go ahead. Kayak di Yuk. sekolahan ya, Pak. Iya, udah mahasiswa pun masa izin-izin baik. Aduh. Iya, nggak perlu kayak gitu kalau sesama mahasiswa. Pak Wawan kan mahasiswa juga. Ayo, oke, go ahead, Bu, ayo. Pertanyaan gini, Pak. Jadi kan tadi Bapak udah jelasin tentang paradigma baru kesehatan masyarakat atau public health. Nah, dengan paradigma baru itu pasti peran Kesmas itu pasti akan lebih luas dan perannya bakal lebih eksis gitu, Pak. Tapi sekarang ini kalau misalnya dilihat gitu, Pak, dalam partner-partner kesehatan kita lain, misalnya dari farmasi, kedokteran, dengan adanya pandemi ini pasti ada pembelajaran tentang Kesmas dan sebagainya yang mengarah ke pencegahan juga gitu, preventif, Pak. Sehingga timbul kayak beberapa stereotip, bukan banyak juga sih, Pak, tapi ada beberapa orang berpendapat bahwa dengan adanya pandemi ini, dengan keilmuan kesehatan lain yang mempelajari preventif juga, itu bakal mengurangi peran Kesmas untuk public health gitu, Pak, sehingga keeksistensiannya itu bakal berkurang gitu. Bagaimana menurut Bapak tentang hal itu, Pak? Jadi kamu pengen eksis gitu. Jadi SKM itu harus eksis, iya. Maksudnya itu memiliki space space gitu loh, Pak, gitu. Punya space sendiri di. Jadi selama ini kita nggak punya space gitu. Jadi kita hidup di mana gitu, rupanya? Kasihan banget gitu. Kita nggak punya space. Baik, mungkin lebih seperti ini ya. Bagaimana? Oke, kita konteksnya tadi aku selalu bawa ke konteks organisasi ya. Mungkin kita diamanahkan menjadi seorang pemimpin di organisasi SKM. Nah, bagaimana kita bisa membuat brand bahwa SKM itu good at leadership, ya, good at team based learning atau team based program segala macam. Karena kita melibatkan orang banyak dalam mencapai sebuah tujuan. Nah, tanpa disebutkan pun kita sudah terbranding di nakes, di antara nakes yang lain, bahwa public health expert dia punya koridornya sendiri, dia punya koridornya masing-masing. Oh, pantaslah dia bisa jadi seorang pemimpin di puskesmas X misalnya, sehingga karena dia punya kompetensi kepemimpinan yang handal, dia bisa bekerja sama dengan staf-staf yang lain ataupun tenaga kesehatan yang lain dengan baik. Tadi yang kamu bilang dalam proses pencegahan masa-masa pandemi ini gitu. Mungkin dilihat nih kenapa sekarang epidemiolog, kemudian public health expert yang lain, dia sudah muncul ke permukaan untuk mengemukakan sebagai supporting evidence ya, supporting expert dalam menyelesaikan pandemi. Walaupun kadang-kadang nggak dipakai juga sih, cuman legalitasnya aja. Tapi at least kita sudah punya space jadi di situ. Jadi how you can brand yourself di antara tenaga kesehatan yang lain itu sangat perlu. Jadi orang nggak ragu pemimpinnya SKM nih di puskesmas, karena dia mampu begitu, karena dia mampu bekerja dengan orang lain. Gitu. Kalau dia bekerja dengan sendirian, nggak usah di puskesmas, pergi baik ke laboratorium. Nah, kalau begawe dewean di situ, depan mikroskop, depan komputer sendirian, nah begawe di situ. Tapi kan kita enggak. Kita hidup bermasyarakat, toh. Kita menyelesaikan permasalahan Kesmas pun itu bersama-sama, nggak bisa bekerja sendiri dewe-dewe, nggak bisa. Kalau pergi menyelesaikan masalah dewe-dewe, itu tadi saya bilang pergi ke laboratorium, nah jadilah profesor selama 50 tahun di tegak di laboratorium, keluar dari laboratorium, dapat vaksin satu penemuannya. Tapi it takes time. Kalau kita kan berbasis masyarakat, bisa diselesaikan
waktu itu juga gitu ya. Well, good time is over, Bu Babay. Terima kasih. Jadi bisa kita wrap up pertemuan hari ini bahwa pembelajaran tim itu membutuhkan kepemimpinan, ya. Jadi jangan pernah dilepaskan antara leadership, team learning, kemudian public health issue, karena ketiga komponen inilah yang bisa mencerminkan seorang individu dengan background public health dan dia punya kemampuan berpikir secara sistem, ya, dan dia juga bisa bekerja kolaboratif bersama tim yang ada di organisasinya tersebut, begitu ya. Dankjewel. Bu Babay ada yang ingin tanyakan nggak, Bu? Nanya, kapan pulang, Pak? Nanti kalau kamu sekolah, aku ambil mata kuliah ini ya. Tunggu, ini semester berapa nih? Semester 4 ya? 5, 6, 7, 8. Aku nggak ketemu sama semester ini. Ada sih satu yang kamu ketemu. Sitram. Oh iya, mana dia tadi? Halo Sitram, mana tadi? Halo Pak. Halo, kamu sehat ya? Ya ampun, Sitram. Ini Pak Wawan termasuk yang ngurusin kamu dulu soalnya masuk. Oke, jadi at least ini ya. Iya, jadi banyak temennya ya Sitram sekarang ya. Go, siapa tahu nanti jadi kepala puskesmas. Aduh, Sitram, ya ampun jadi kepala puskesmas. Kadang-kadang kita nggak, ini ya Kak Bapak, Ibu Bapak ya, jadi kita, jadi kepala puskesmas, jadi kita nggak tahu orang itu kayak mana masa depannya, we don't know, gitu. Jadi kepala puskesmas, gitu kan, aduh dia jadi kepala bidang atau kepala dinas kesehatan, surprise, gitu. Padahal dia berproses, gitu. Makanya Sitram ini contoh ini ya, contoh, dia berproses dari tim yang sebelumnya ke tim yang di sini, sehingga dia tim learningnya shifted juga, berubah gitu, berubah dari yang berbasis individu menjadi yang kolaborasi gitu ya, nggak Bu Babay? Mudah-mudahan sebelum mahasiswa yang angkatan ini selesai, Pak Wawan udah selesai kuliah gitu ya, biar ketemu nanti. Iya, dan aku juga nggak bisa ngajak mereka kan, karena ini udah semester akhir. Aku pengennya mata kuliah ini Bu Babay, jadi aku take over mata kuliahmu ya. Pokoknya apa yang dirimu ampu, aku take over. Sosiologi, sosiologi ya. Iya, masih. Dasar Kesmas? Oh, enggak. Karena pada dasarnya kepemimpinan dan berpikir sistem dalam Kesmas ini, mata kuliah pengantarnya itu kan dari semester 1 semester 2 kan, Bu ya? Harusnya. Dan tidak harus, ini anak umum ya, belum peminatan kan? Belum. Semester depan mereka peminatan. Ya, mau masuk apa? Sitram mau masuk apa, Sitram? Saya udah masuk K3, Pak. Oh, Sitram udah ambil. Oh, iya. Iya. Yang lainnya nih kayaknya lagi galau-galaunya. Baru kemarin ini. Galau-galau. Udah galau-galau masuk AKK deh. Apa atau maksudnya? Ya aku aja Epit membelot kan, Bu? Ya, Wawan orang Epit yang nggak mau mengakui bahwa dirinya Epit. Ya, betul. Karena esensinya keilmuanku itu adalah public health gitu. Jadi aku senang berteman dengan teman-teman dari AKK, belajar tentang health insurance, kemudian tentang health administrasi, berteman sama teman-teman Kesling ya, berbicara tentang Kesling gitu. Kalau teman-teman Promkes sih PR ya, karena susah banget tuh kalau Promkes ya, karena ilmunya itu susah gitu, kompleks gitu ya. Jadi kita belajar tentang promosi kesehatan dan juga perilaku gitu. Jadi kalau perilakunya tidak tercermin, susah banget kita ngomong sama orang gitu. So
Harus pilihlah bisa peminatan memberi yang contoh sudah. dulu ya Pak Wan ya. Nah, benar. Jadi harus ini dulu, harus terdepan dulu gitu. Apalagi biostat mungkin, masuk biostat boleh. Enggak ada ya Bu biostat ya? Nggak ada. Case Masih Pro, gabut nah Epit Case kayaknya. Pro gitu, boleh. K3. Sama aja sih outcome-nya juga SKM toh. Iya. Pak Wawan termasuk orang yang tidak suka membeda-bedakan peminatan. Iya, makanya sekarang kenapa nomenklatur SKM itu peminatan kan sudah tidak dimunculkan lagi ya Bu ya? Iya, malah yang kabarnya yang terbaru rapat FTKMI kemarin ada 2 versi lulusan Kesmas, ada SKM peminatan sama SKM MBKM. Tuh kan, jadi lucu gitu. Iya, jadi mereka yang mau ambil program MBKM mereka nggak perlu ambil peminatan. Atau yang MBKM-nya ikut yang IISMA, Bu Babay. Yang mana? ISMA, jadi yang teman-teman yang sudah ikut tes Juleha itu di pusat bahasa, ya tes Juleha jual itu. ISMA itu ya. Iya, itu bagus untuk kampus Merdeka, kampus Merdeka di luar negeri gitu. Jadi teman-teman public health bisa kuliah selama 6 bulan dibiayai sama LPDP, 6 bulan free ya, dan nanti SKS-nya bisa dikonversi ke dalam berapa? 20 SKS ya? 20. Iya, 20 SKS. Itu termasuk program MBKM ya? Termasuk. Jadi kemarin yang di kampusku Kak ada dari Undip sama UGM. Jadi ada yang anak public health Undip, anak kedokteran UGM ya. Jadi mereka ada berapa, 1 sama anak hukum UGM. Mereka di sini 6 bulan gitu. Dan balik-baliknya mereka udah banyak SKS-nya ternyata yang diakui. Oh. Begitu. Ada kedokteran ya? Ada kedokteran 1. Karena sama kan, di sini kan juga PBL kan, KBK, di sana juga KBK UGM. Sama. Jadi mereka ada satu blok yang ya mereka dapat double jadinya kan, sudahlah belajar di sini, kemudian mereka dapat penyertaan buat SKS. Angkatan ini ada sih yang kemarin sempat ikut pertukaran mahasiswa, program pertukaran mahasiswa. Jadi mereka kuliahnya di UNES ya, kalau nggak salah siapa ya, si Vina ada 3 orang tuh Vina. Ini semester ini. Siapa lagi? Vina sama Dian kamu juga ya? Dian Hikmah. Ya, Bu. Tuh, kan lebih enak. Tadi, menjawab pertanyaan tadi, ini salah satu mengasah leadership-nya, dan juga dia bisa mengadopsi pembelajaran kelompok di kelompok yang lain, yang nanti bisa di-sharekan lagi ke teman-teman kelompoknya yang di organisasi awalnya. Gitu. Bagus loh itu, sarjana MBBK, apakah MBKM. Karena sekarang sudah agak membingungkan sekarang kurikulum kita. Ada yang mau epidnya sendirian, jadi dia sarjana epidemiologi. Kemudian ada sarjana kesehatan lingkungan, jadi SKL. Jadi ada sarjana gizi ya. Jadi di SKM-nya itu memang pure dia SKM, artinya dia semua. Ya, jadi dia buka prodi sendiri ya. Iya, dia prodi sendiri. Di Voltekes ada kalau nggak salah Promkes. Jadi program studi. D4 ya? Iya, D4 betul. Nah, gitu. Begitu. Sama aja sih sepanjang kita punya kompetensi semuanya gitu. Nanti yang lulusan K3 di Puskesmas pegang apa? Pegang Promkes. Iya, kayak siapa ya Pak Lauren ya? Oh iya tuh. Dia Promkes tapi dia lebih kemana, Bu? Sekarang megang Kesling dia. Itu karena kebutuhan organisasi kembali lagi ya, kebutuhan organisasi kan masing-masing ada itu. Jadi ya good. So semester 4 banyak banget ini mahasiswanya. Ini kayaknya banyak yang nggak hadir sih. Iya, karena online ini nggak enak kan. Online ini nggak enak, nggak efektif gitu. Iya, betul. Udahlah, balik lagi ke kampus, kenapa? Kan ini baru 2 minggu ya, 2 minggu online ya kita. 2 minggu apa 3 minggu?
2 minggu. Sampai tanggal 15 Ibu surat edarannya. Sampai hari ini. Hari ini enggak sih tanggal 15? Iya, Bu. Edarannya sih sampai hari ini, cuma nggak tahu. Makanya tadi kan kasihan tuh yang ada di kampung sinyalnya nggak ada karena sinyalnya kurang baik, makanya dia off cam kan nggak ini Nggak ya. tahu lah kasihan atau marah malah seneng kan, nggak tahu juga. Gitu. Terus bayar uang kos lagi, kosnya di Jambi nggak bertuan, kemudian dia tetap bayar kosnya. Iya sih. Tuh. Ya. Pak, kita foto yuk. Tetap ya. Gimana cara fotonya nih? Maksudnya yang slide selanjutnya gimana? Saya sih cuma bagian depan aja ini yang kelihatan. Kan bisa, kamu pakai laptop kan? Iya, pakai laptop. Kan bisa di next